hari ini saya ingin merepoti Bunda untuk menanyakan beberapa hal terkait bagaimana seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, pertanyaan pertama, Bunda, diizinkan nggak, Bu? Silakan. Matur nuwun. Oke, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bunda ketika menjadi kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada itu apakah merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Oke, terima kasih. Itu pertanyaannya. Oke. Satu, cara saya mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang ada. Yang pertama tentu melihat langsung kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, mengamati secara langsung. Yang kedua tentu mencari tahu atau observasi juga terhadap guru atau yang paling dekat misalkan wali kelas. Yang ketiga anak-anak, langsung pada anak. Saya kadang-kadang masuk dalam kelas, kemudian diskusi dengan anak-anak, menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan tadi tentang apa? Dilema etika dan bujukan moral. Banyak kasus sih memang, salah satu di antaranya itu ada. Jadi kalau saya mencermati itu, misalnya apakah ini masuk kasus dilema etika, ini tentu saya harus bandingkan dengan norma yang ada, aturan-aturan yang harus diikuti, ditaati, serta kalau di sekolah ya tata tertib yang harus diikuti bersama-sama, ditaati bersama-sama. Seperti itu sih. Oke, terima kasih. Jadi Bunda sudah bisa mengidentifikasi, oh ini dilema etika, ini bujukan moral. Menurut Bunda identifikasinya di mana, Bunda? Kalau dilema etika itu berarti yang bagaimana? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Namanya etika. Etika ini tentu sesuatu hal yang sudah disepakati bersama. Kalau misalnya ini di luar apa kebiasaan norma yang ada, maka ini saya anggap adalah etika ya. Dilema etika. Kalau ada yang tidak mengikuti aturan yang ada, norma susila yang berlaku, maka ini saya yang bujukan moral gitu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bunda, luar biasa sekali nih. Berikutnya Bunda, bagaimana selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bunda, jadi di sini gitu ya. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi Bunda harus memutuskan sebuah kasus, tapi ini sama-sama benarnya. Yang satu aturan harus tetap ditegakkan, yang satu ya gimana wong ini juga dia juga benar gitu, sesuai dengan dia. Seperti itu gimana? Nomor satu, kalau menghadapi dilema seperti ini, nomor satu kita tanyakan landasannya apa sih? Kita tunjukkan atau kita tanyakan dulu mengapa seseorang atau si anak ini melakukan sesuatu itu yang dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah mereka tidak tahu dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian yang ketiga, tentu apa yang bisa kita selesaikan dulu ya, supaya anak atau orang tua, kalau ini berkaitan dengan orang tua, memahami hal yang terjadi yang mungkin itu adalah bisa dikategorikan melanggar ya. Satu sisi baik, sisi yang lain juga benar, gitu maksudnya. Ya. Nah, kalau harus memilih begitu, harus memilih tentu
nomor satu yang namanya aturan ini harus diinikan dulu lah, disampaikan dulu. Sebenarnya begini loh. Nah, sebenarnya begini. Ketika harus meminta si anak ini harus mengikuti itu, padahal dia memang menurut kondisi keadaan ini benar. Nah, bagaimana bisa dua-duanya bisa berjalan? Bagaimana ada kebijakan yang bisa mensinergikan keduanya ya, kalau bisa saya bilang gitu. Misalnya contohnya apalah yang lebih konkret? Ada seorang anak, dia memecahkan fasilitas sekolah, merusak fasilitas sekolah. Sedangkan di sisi lain dia adalah dalam kondisi tidak mampu untuk mengganti. Nah, di sini tapi dia sudah bertanggung jawab, mengakui kesalahannya. Dia juga sudah bahwa dia melakukannya itu tidak sengaja, main bola, kemudian dia harus memecahkan kaca dan seterusnya. Sedangkan peraturan sekolah mengatakan bahwa kalau kita merusak fasilitas sekolah itu kan paling tidak harus ada tanggung jawab minimal mengganti apa yang sudah dirusakkan. Kalau sudah begitu bagaimana, Bunda? Oke. Ini sederhana dan saya kira memang perlu kebijakan. Satu, dia udah tahu bahwa itu adalah ada aturan yang begitu. Sebenarnya dia pasti nggak sengaja, maka ya saya rasa satu poin sudah bisa kita pahami. Kemudian ternyata dia adalah maaf ini secara finansial dia tidak mungkin mampu mengganti. Iya. Mungkin saat itu tidak mampu mengganti, tapi mungkin nanti akan bisa kita tanyakan, nak, misalnya nak, apa yang bisa kamu lakukan sebagai bentuk rasa tanggung jawabmu terhadap apa yang kamu lakukan sehingga sanksi yang seharusnya ini tetap bisa dijalankan. Nah, nanti kita tanya. Kemudian kalau sudah kita tanya apa sih apa misalnya kesanggupannya seperti apa? Contoh, dia mungkin sanggup pelan-pelan dengan dalam waktu yang lama tidak masalah, seperti yang penting dia punya komitmen untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan karena itu sudah menjadi kesepakatan. Kalau memang sebenarnya seperti itu ya itu misalnya yang pertama. Yang kedua, misalnya kalau secara finansial memang dia tidak mampu sama sekali, bahkan memang dia juga memang harus dibantu, saya rasa kebijakan yang lain adalah memberikan pilihan pada si anak apa yang bisa dilakukan mungkin untuk bisa mengganti sanksi. Contoh, dia sanggup, saya akan berusaha untuk membersihkan ruangan ini dan sebagainya. Nah, kalau itu memang atas kesadaran diri, saya rasa tidak ada masalah. Yang penting adalah kesadaran dia sendiri bahwa dia sudah belajar bertanggung jawab, dia sudah memilih sanksi yang diberikan, dan dia, saya rasa seperti itu. Cukup jelas. Terima kasih Bu Ermin, luar biasa. Selanjutnya Bu Ermin, ini pertanyaan yang ketiga. Apa sih langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bunda lakukan selama ini tentang yaitu tadi bagaimana mengambil keputusan? Prosedurnya? Iya, prosedurnya apa saja? Langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya satu, mempelajari kasus yang ada. Yang kedua, berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Ya. Kemudian yang ketiga, mencoba untuk bagaimana mendapatkan solusi terbaik di mana semua pihak menerima dengan baik keputusan yang kita ambil. Landasannya yang utama pastilah di sekolah. Oke, terima kasih, sudah cukup poin-poin yang sudah poin-poin yang sudah cukup mewakili semuanya, Bunda ya. Jadi pelajari kasus dengan benar, kemudian berkolaborasi dan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan juga mencari solusi yang terbaik yang bisa diterima oleh semua pihak. Ini sepertinya tidak mudah ini.
Tapi insya Allah Ya, dengan kita komitmen berusaha. bersama insya Iya. Allah masih bisa ya. Niatnya baik, kita Iya. sudah lakukan. Tetap dengan ada baik. win-win Insya solution Allah. gitu ya. Baik. Pertanyaan yang keempat Bunda. Hal-hal apa saja yang selama ini Bunda lakukan dan dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nomor satu, biasanya pihak ini paham dengan masalah, paham dulu, dipahamkan. Kemudian sama sih dengan jawabannya sebelumnya. Ya. Setelah paham, kemudian ditawarkan ya, disampaikan, diberi waktulah untuk berbicara atau diberi waktulah untuk menyampaikan apa sih sebenarnya yang terjadi. Klarifikasi. Iya betul. Jangan sampai kita kemudian menghukum, maaf ya, saya pakai kata menghukum. Sebenarnya ada alasan mengapa anak seperti itu. Misalnya terlambat aja. Paling gampang ini kan terlambat. Anak terlambat, ya loh. Kemudian apakah ini kemudian ujung-ujungnya semua yang terlambat, semua yang ada dikasih sanksi sebegitu? Tanpa diklarifikasi dulu apa sih alasan keterlambatannya. Misal, kalau terlambatnya dia karena memang harus dilakukan dan itu menurut dia baik dan memang itu baik, lalu kita menghukum orang baik, tentu kurang bijak. Nah, jadi tentu harus ada komunikasi dulu. Kemudian sehingga kalaupun kita memberikan sanksi, itu sanksi yang kita berikan itu memang sanksi yang sama-sama pas gitu. Pas bagi sekolah, pas bagi usia. Seperti itu misalnya. Yang pasti sanksi itu membuat anaknya jadi lebih baik Betul, ya Bunda ya. bukan Ada kemudian perubahan menjadi sikap ya. ya, bukan Betul. malah kemudian menjadi pendendam, Mhm. kemudian malah menjadi stres ya. Seperti itu. Dan itu kalau bisa dari motivasi dari anaknya sendiri Iya. seperti tadi Bunda katakan tadi. Betul. Kalau bisa dia bisanya apa Hmm. untuk bisa melakukan konsekuensi yang dampak dari yang dia lakukan gitu ya Bunda ya. Oke, baik. Selanjutnya Bun. Ya, Wah, ini monggo. hari ini saya banyak belajar lagi nih. Monggo Masya ya, Allah. sama-sama belajar. Oke. Yang nomor 5 ini Bunda. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ya. Iya, tantangannya apa? Ingin memutuskan. Sebenarnya kalau Bunda tadi kalau saya boleh ini kan aturan dulu ditegakkan gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya ini contoh kasus lain ya Bunda ya. Jadi ada anak misalnya dia anaknya prestasi. Dia anak prestasi tinggal ujian saja. Kemudian dia entah karena sebuah bujukan moral, entah karena apa sampai dia berdampak sehingga dia tidak bisa melanjutkan ujian, dan itu di etika cukup disalahkan anak itu, misalnya karena kasus, maaf nih ya Bun, kasus pencurian atau kasus tindakan pidana lain. Padahal kalau menurut Bunda, ini anak ini sudah melanggar etika moral, harusnya dia dikeluarkan. Tapi kalau dikeluarkan sebenarnya dia kasusnya prestasi, dia melakukan itu bisa jadi karena memang sangat mendesak bagi dia saat itu melakukannya gitu loh Bunda. Jadi bukan membenarkan kesalahan, tidak, tapi bagaimana kemudian untuk kasus-kasus seperti ini Bun? Ini saya sedang diminta apa ya? Diminta untuk menyatakan tantangannya Iya, gitu. tantangan. Misalnya gini Bunda Harus memilih ya? iya harus memilih dari itu. Iya. Anak ini diizinkan ujian, kemudian dia lulus, atau nggak bisa ujian karena dia sudah Oke. tindakan pidana udah Iya. dilanggar. Karena dalam organisasi tentu banyak pihak yang terlibat ya. Tantangan yang pertama biasanya adalah pola pikir yang tidak sama antar warga di sekolah. Pola pikir yang tidak sama, kemudian ya itu wajar sih ya, setiap orang punya pendapat karena begini dari sisi mereka berargumen. Nah, sebagai kepala sekolah dituntut ya untuk bijak dalam menyikapi bagaimana ada kasus-kasus yang seperti ini. Maka tantangan yang kedua selain ini mindset ya, kan tadi saya bilang mindset yang berbeda. Tantangan yang berikutnya memang bagaimana kita
sasaran kita untuk apa ya, ini kepada anak-anak juga memahamkan ya, memahamkan. Bisa jadi ketika Bunda ngambil keputusan ini bapak ibu gurunya juga nggak terima, loh kok bisa diteruskan. Bisa jadi ya sering itu kan itu ya. Gitu, Bunda. Nah, kita menjadi marah, menjadi tidak bisa terima itu kan karena ya memang perbedaan mindset. Perbedaan mindset ya. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah ya datangnya dari orang tua. Mindset itu juga orang tua background yang berbeda-beda, status ekonomi yang berbeda-beda, pendidikan yang berbeda-beda. Ini pun juga tantangan yang kedua. Kemudian tantangan yang ketiga, masyarakat secara umum tentu ya. Nah, kalau dari sisi tantangan itu ya selain mindset yang berbeda-beda, kemudian juga budaya di masyarakat itu kadang-kadang. Maaf nih, ada suatu daerah yang di mana ada semacam seneng ya kalau anak gadisnya segera mendapatkan calon, kemudian bangga, ada rasa bangga dan segera dinikahkan gitu, dan biasanya mereka sudah diperkenankan dalam satu di rumah itu ya, di rumah si gadis. Nah ini budaya. Nah yang dimana kita ini punya aturan di mana batas-batas pergaulan antara perempuan, tapi ketika menginjak masa sekolah ini. Nah tantangan yang berikutnya itu budaya masyarakat ya. Itu sih apa lagi? Tantangan yang berikutnya globalisasi barangkali. Sumber informasi yang sekarang ini sudah sebegitu masifnya dari mana-mana secara global. Ini pun juga akan menyebabkan anak-anak ini menjadi sesuatu hal yang mungkin kita secara normal itu kita tidak bagus. Kemudian kayaknya yang kalau seperti itu mau gitu ya nggak apa-apa lah. Akhirnya juga ini juga budaya dari luar. Ada budaya dari dalam, ada budaya dari luar. Itu sih 3 di antara tantangan yang terberat. Ada 4 loh Bunda. Ada 4 ya. Yang pertama tadi tantangannya adalah tentang mindset, pikir yang berbeda. Yang kedua tentang kondisi sosial, ekonomi, budaya orang tua, gitu ya. Yang ketiga budaya masyarakat, dan yang keempat adalah globalisasi. Pertanyaan selanjutnya ini, nomor 6. Alhamdulillah masih 3 pertanyaan. Iya, luar biasa sekali. Apakah Bunda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jika ada jadwal tertentu gitu ya, apakah langsung menyelesaikannya di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang kira-kira biasa dijalankan? Yang selama ini saya lakukan ya, sesuai dengan kasus yang muncul saja. Oke. Jadi tatkala ada kasus, sebisa mungkin segera. Apalagi kalau kasus-kasus yang sangat emergensi untuk diselesaikan, supaya tidak berlarut-larut, supaya juga tidak berdampak secara luas. Misalnya kalau ada hal yang memang tidak layak gitu. Kemudian kalau misalnya kasus ini agak banyak, yang memang dan umum kayaknya kok ya jarang. Ini mungkin suatu ketika ya kita perlu mungkin ke depan ya, ini belum pernah saya lakukan. Ke depan mungkin juga akan sebagai refleksi ya, kita akan bisa jadwalkan insyaallah itu supaya ada antisipasi ya, jangan sampai itu terjadi atau hal-hal itu sudah diketahui oleh semua warga sekolah, sehingga apa yang sudah terjadi saat ini itu harapannya tidak akan terjadi di masa depan. Jadi sebagai langkah preventif. Ya betul. Baik, terima kasih Bun. Kemudian
Pertanyaan yang ketujuh, ini sudah cukup jelas nih. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi Yang adakah- membantu ya? Iya, Yang membantu. faktor-faktor yang membantu ataupun orang-orang yang membantu. Iya. Satu, kalau kasusnya tidak terlalu berat dan bisalah dikolaborasikan dalam penanganannya pada pihak sekolah, ya tentu biasanya yang punya ilmunya ini yang berbeda. Yang dekat biasanya ya wali atau bapak ibu guru yang memang punya kedekatan dengan si anak. Kemudian kalau memang kasus ini sudah di luar kemampuan guru, ya expertnya katakanlah seorang psikolog yang memang kita juga tidak punya ilmunya yang terlalu tinggi seperti seorang psikolog, ya mungkin kita bisa meminta bantuan pada psikolog. Nah, psikolog ini kalau untuk sekolah di Kabupaten Bojonegoro ini gratis loh. Gitu Ya, Bunda? gratis. Oh, iya. Bahkan di setiap desa itu ada yang namanya jabat itu juga bisa melaporkan atau meminta bantuan layanan psikolog. Ya serahkanlah pada ahlinya, itu betul. Oke. Apalagi ya, ada yang kurang nggak pertanyaan? Sudah cukup. Sudah. Hanya bisa faktor-faktor apa tadi? Ya bisa Membantu, orang yang ya. kolaborasi ini tadi ya. Ya jangan lupa juga orang tua, Oh iya. dekatan dengan orang tua. Saya pernah juga menangani kasus, ternyata si anak ini nggak mau sekolah. Kenapa? Ternyata ada sesuatu hal, dan itu hanya orang tua yang tahu. Jadi orang tua Ya, orang tua juga Iya. ya. Masyarakat juga Bunda ya, Bu, ya? otomatis. Itu ya. Kalau misalnya kayak Kapolsek kan. Iya betul. Iya, Pihak-pihak yang tinggi dan pihak yang berwenang. Oke. Dan pertanyaan yang terakhir. alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, ini berat-berat semua ini. Dan ini adalah sesuatu yang baru dan luar biasa untuk Ya, saya betul. gitu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bunda, sebenarnya pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman-pengalaman Bunda ketika mengambil keputusan dilema etika? Ya, satu hal yang sangat penting yang bisa kita pelajari berangkat dari kasus dilema etika ini adalah bahwa jangan gegabah dalam mengambil keputusan sesuatu hal. Karena apa? Sesuatu hal yang gegabah hanya didasarkan pada satu dasar, ini biasanya cenderung ada pihak yang tidak bisa nyaman menerima. Maka pelajari dulu sih, kalau saya lebih baik kita pelajari dulu kasusnya dari sisi aturan, dari sisi kondisi yang bersangkutan, dari sisi norma etika, dari macam-macam lah kalau bisa sebanyak mungkin, sehingga yang terkumpul di kepala kita, yang kita pikirkan dan pertimbangan yang akan kita pakai itu akan sangat lengkap, semakin lengkap semakin baik, sehingga ketika mengambil keputusan ini dasarnya tidak hanya satu sisi, tapi dengan banyak sisi, otomatis kita akan semakin kalau saya katakan semakin bijak dalam menyikapi mengambil keputusan. Saya rasa seperti itu. Berarti ini kayak menguatkan apa salah? Enggak, ada enggak, yang kurang barangkali? Enggak, insya Allah sudah. Jadi pengalaman apa, jadi hikmah apa yang bisa diambil kan? Jadi paling enggak tadi bahwa banyak kalau belajar. kalau ada Kasus. sebuah dilema etika begini, ya berarti kita tidak hanya memikirkan satu sisi, kita melihatnya dari berbagai sudut gitu ya. Bisa dari aturan yang ada, norma-norma yang ada, kemudian dari budaya-budaya yang ada gitu ya, dan juga
kalau kasus seperti ini di daerah ini bisa jadi solusinya berbeda dengan di daerah Iya, lain gitu. Oleh karena itu yang kita dapat adalah jangan gegabah, Iya. jangan alergi dengan banyak informasi. Jadi harus banyak hal. sering-sering berkolaborasi juga selain sering-sering belajar gitu ya. Oh iya, referensi ya. Oke benar. Ya referensi juga ya, tambahan referensi juga ya. Otomatis referensi. Iya. Oke Bunda. Jadi mungkin tindak lanjutnya Bunda. Iya. Kan ini Bunda pengalamannya sudah luar biasa ini. Alhamdulillah. Otomatis kan paling tidak kalau ini kebetulan saya bertanya ini, jadi saya bisa tahu nih banyak hal tentang apa yang sudah Bunda lakukan selama ini, pengalaman menjadi kepala sekolah, sudah di beberapa tempat itu sudah pasti ada. Kemudian mungkin Bunda juga menyampaikannya ini di blog atau di mana, atau kalau misalnya saya bisa pengen baca di sosial medianya Bunda di mana gitu. Mungkin kan seperti itu. Iya, saya ini tipenya orang yang tidak suka bermedsos ria ya. Saya itu tipenya orang itu memang. Iya. Jadi harusnya kalau punya, saya masih belum merasa cukup untuk menulis praktik baik ya. Itu orang lain. Yeah. Cuman ya saya suka sih berdiskusi kayak begini, suka. Apalagi kalau bisa kemudian bisa diterapkan atau bisa dimanfaatkan bersama-sama. Saya lebih suka itu sih. Saya nggak pede untuk menuliskan karena baik Bunda ini kan sebagai referensi, jadi nanti kan bisa dilihat di misalnya di webnya Bunda atau di akun Facebook atau kan otomatis kan ini pengalamannya seperti itu. Iya Bunda, terima kasih, ini luar biasa sekali. Senang rasanya bisa belajar banyak hal gitu ya. Jadi mungkin yang kita hanya ngobrol beberapa menit ini, tapi insya Allah dampaknya luar biasa. Terima kasih Bunda. Oke, atur nuhun itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.